ini dasar hukumnya. Surah Sajdah ayat 5. Saya sekali semuanya sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudabbirul amra yudabbirul amra minas samaa Yudabbirul amra minas samaa ilal ardi minas samaa ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Allah berfirman, Dia yang mengatur urusan langit, urusan dari langit ke bumi. Dia yang mengatur yudabbirul amra minas samai ilal ardh. Jadi urusan bumi ini diatur dari langit. Kalau melihat ayat ini. Summa, kemudian ya'ruju ilaihi. Kemudian setelah diatur dari langit, diturunkan lagi urusan itu, lalu dinaikkan lagi kepadanya Allah. Maka di satu hadis ada keterangan inna fis sama, ini sahih hadisnya, sungguhnya di langit itu likulli insan, bagi setiap siapapun manusianya, babanin, ada dua pintu. Kalau melihat ayat ini, seluruh urusan bumi diatur dari langit. Urusan rezeki diturunkan hujan, dan itu pintu seluruh modal untuk apapun amal, lalu nanti Allah balikan lagi ke langit. Entah hujan diturunkan jadi tertumbuhan, jadi takbir, jadi ruku, jadi sujud, jadi ibadah, tidak, dengan rezeki yang Allah modalkan itu. Kalau tidak jadi ibadah, tempatnya dua di akhirat. Kalau tidak neraka ya sudah. Maka hati-hati menggunakan modal. Maka yudabbirul amra minas samai, dia mengatur urusan Allah dari langit ke bumi. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumi. Lalu Allah naikkan urusannya lagi kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Hati-hati, mending lelah aja lelah. Karena lahun waraibun, tempat bermain, tempat sendaguro. Kamari budak keneh ayeuna geus baroga budak. Pak Epi beungeutna awakna juga budak, tapi budak opat. Tong tinggal leutikna. Ini urusan Allah. Dan Allah punya hak prerogatif untuk menentukan apapun yang dikehendaki. Ada hukum bumi, ada hukum langit. Kita wajib memperlakukan hukum bumi. Sunnatullah fala tajida li sunnatillahi tabdila. Sebab akibat kausalitas. Ini untuk modal kesolehan berpikir. Lamun haus minum, itu kausalitas. Lapar makan, tunduk selipkeun mau alright sare. Ateu garok labu udang, jomblo dicabar. Itu sudah sunatullah. Nah, ada persoalan yang sekarang kan banyak undangan tentang kemarin terakhir sama Bu Jamil di Cicendo tuh, membongkar dimensi. Wah, berat judulnya. Membongkar dimensi, bongkar radio wae urang mah.
siap bongkar tidak terima pasang. Membongkar dimensi rahasia Isra Mi'raj. Mempikiran ke soleh, tidak ada kita berkumpul di masjid ini. Karena yang kadang mengingkari keimanan itu logika, kita hati. Maka Allah ajarkan di surat Sajdah, sujud saja kan kepalanya sujudin aja itu takluk tunduk udah selesai. Dalam masalah kehendak Allah itu takluk tunduk dah bisa kasep Ustaz nah nih saya jodoh tunduk ke Allah kayak diberek. Justru saya nanti saya menang jodoh nanti kemana kasep nah itu. Padahal bogoh mah loba. Bukina sare sok digemrong lah dan berarti lalu dia bogoh. Cuman kitanya yang idealis gitu. Allah yang berhak punya sikap idealis, mau urang gitu loh. Maka Allah kasih wacana bahwa 1000 tahun di akhir, 1000 tahun di dunia itu adalah satu hari di 1000 tahun di dunia satu hari di akhir. Maka kalau mau berhitung tentang Isra Mi'raj, bagaimana kesolehan berpikir kita? Ini agak mencong ini temanya malam ini karena ini harus dijawab secara tauhid. Saya percaya mah ketika Nabi berbicara seperti ini. Aku semalam menabuh dangdut mama, semalam aku mimpi buruk sekali. Kata manu kergalolanya. Jomblo mah kan semalam aku mimpi bujur pahili dasarnya yang lawan jiwa. Nabi ngomongnya begitu, semalam aku diperjalankan. Catat, subhanalladzi maha suci Allah asra yang memperjalankan. Fantasiru berjalan. Semalam aku diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Secara eksakta yang pernah ke haram lalu umrah dari haram itu ke aqsa, pengen tahu nggak jaraknya berapa? 1500 km. Mau ditempuh dengan kendaraan mobil terkini terbuild up itu 32 jam. 1500 km 32 jam. Mun ku anta 30 hari. Lamun ku lempang, tanyakan orang Ciamis kuasan. Kan Ciamis ke Jakarta gitu lempangnya. Impossible. Nggak mungkin. Sementara Nabi dibekali oleh Allah sifat as-siddiq. Apa itu as-siddiq? Nggak pernah berdusta. Digelari oleh musyrik Quraisy sekalipun kepada Nabi karena kredibilitasnya, kekuatan akhlaknya incredible, credible. Karakternya nggak pernah berdusta sampai dapat gelar aman. Kalau Nabi ngomong aman. Tapi dengan kasus ini yang tadinya Al-Amin dari Al-Majnun, sahabat pun gak risau goyah bermukus. Membongkar dimensi rahasia Isra Mi'raj. Karena jangan ngaku soleh kalau pikirannya belum soleh, apalagi berburuk sangka kepada Allah, nyangka Allah itu bisa. Nabi menciptakan makhluk yang jujur, Muhammad bisa. Ngan urang anu hayang jujur hese. Orang menjadi awak mun sapoe teu ngabohong teh nya. Sok ngaku. Keuna naon ieu, Bro? Keur ngawaran dulu tah, tadi tah urang ngawadu. Di warung kopi kan. Nya. Tenang aja. Biar masuk kemana Ustaz Epi ngebahas tentang Riyadhus Shalihin malam ini. Soalnya berpikir. Di dia kalimatnya ya tadabbur. Biar tahu gitu cara Allah mengurus. Kadituna Rabbun tauhid rububiyah. Lamun tafakkur berpikir tentang ayat-ayat yang tersirat, apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang dirasakan, sok tafakuri. Lalu diimbangi dengan tadabbur. Kalau saya berpikir kumaha melakukan perjalanan 1500 km gitu loh, dilakukan dalam sepenggal malam, lalu dikisah-kisahnya ngobrol aja Nabi Idris, ngobrol aja Nabi Ibrahim, ngobrol aja Nabi Yusuf, ngobrol aja Nabi Musa. Urang wae sekali ka Ciputra rek ngaji kadang ka beurang, kamari Jumaahan ka beurang ngobrol urang tentang DE. Tapi Nabi diperjalankan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha yang jaraknya
spektakuler. Subuh geus ngomong kieu. Semalam aku di perjalanan ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, malah sempat sholat dulu di Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh dan bertemu di lapisan-lapisan itu dengan nabi-nabi tertentu. Terakhir dengan Musa yang menganjurkan untuk negosiasi tentang waktu sholat yang 50 waktu itu menjadi 5 waktu. Walaupun jumlahnya tetap, kalau saya bongkar itu sholat itu tetap jumlahnya 50. Coba sunat antaranya tahajud seberapa? 11. Duha 12. Berapa? 11 sama 12? 11 12 bisa ngitung. Tambah 17 nu pokok. Tambah rawatin. Tambah 10 wudu. Tetap jumlahnya. Tapi yang lain diskon menjadi sunnah, menjadi sholat sunnah. Tapi Musa ini mau kuatir sama anjing. Kuatir sih aigan sama seperti 23 rakaat ditempuh dalam waktu 7 menit. Nah YouTube dan ya taraweh. Kalau Ramadan besok masih ada pelakunya dari helm. Tinggi geleduk. Ini sorry ya. Sholat itu beda banget dari perintah ibadah yang lain. Kalau haji, wahyu yang turun. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau haji, wahyu yang turun. Kalau saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahyu yang turun. Kalau syahadat, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, wahyu yang turun. Saum, haji, syahadat, wahyu yang turun. Kalau zakat, wahyu yang turun. Tapi kalau sholat, untuk modal kesolehan berpikir biar paham, Nabi yang naik dengan Isra. Tapi unlogical, pengen cek Agnes. Cinta ini kenapa beriman harus mendahulukan cinta? Kadang-kadang tak ada logika, blind. Maka pun rek iman, rek make logika. Gak semua yang harus diiman itu harus tergapai dengan kemampuan kita berlogika. Mun aya maca Quran teu hati, masalah pikiran Quran. Jawab dari mana? Urang maca Quran ya, 1000 tahun di akhirat, 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Itu langsung hati. Anu salah Quran, otak urang terbatas. Mun urang dibere kopiah, terus kopiahna seren. Ganti kopiahna sopak sirah. Ame jadi paksi gak kupluk gitu. Coy, jadi urang kata berak kereta, misalnya urangnya kereta. Quran itu sudah dalam koridornya. Lil mustaqarillah. Maka bicara Isra Mi'raj diperlukan Riyadhus Shalihin. Berkumpulnya di taman-taman orang yang soleh, termasuk soleh cara berpikir, way of thinking dan frame of thinking. Lalaunannya, saya tadi mengenai sholat wilayah sama mesti jamaah. Kemenangan kumaha ada dasaran kalau melihat ayat sajadah, surat sajadah ayat ini. Jika mungkin kuatak Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha dengan percepatan yang luar biasa. Lalu didukung dengan Aisyah, aku tidak kehilangan Nabi semalam. Malah kasurna masih hanyut di tapak kuda Nabi sudah balik lagi. Fenomena apa ini? Kita bongkar rahasianya malam ini. Aisyah itu nggak membohong. Nabi pun bukan pembohong, nurut kisah laki. Ketika ada wacana informasi, aku nggak kehilangan Nabi, tapi Nabi ngomong, aku melakukan perjalanan malah ketemu kelompok kafilah yang kehilangan untanya. Aku kasih tahu tuh unta karena aku dalam posisi yang lebih tinggi dari mereka. Aku teriakan tuh unta mana yang belah itu tuh, karena lewat yang dapat. Dan kafilah ini mengerti bahwa itu suara Muhammad. Buktinya paginya dibuktikan. Abu Lahab keprok, Abu Jahal keprok, Abu Sufyan keprok. Ini orang-orang yang ingin melihat
Islam yang dibawa Muhammad saat itu. Tapi mengakui kebenaran, awas bising aya karakter jadi orang. Geuleuh kan ngaji nama, tapi mau ngaji sama ada yang itu. Ngaji di jero itu, papangnya bujur panjang teh kenal mana itu. Nah itu. Muhammad keur mencakutan. Geus nya, mana cukup penting ya buku. Mana kayaknya awas sama itu panggil itu kenapa panggil? Artinya dia memungkiri. Berat. Sami'na wa hum la yasma'un. Mereka mendengar tapi pura-pura enggak mendengar, tapi ada nama aku. Ini the munafik. Hipokrit. Dan setelah kelemahan Islam dari mana? Madenge Muhammad ngomong gitu subuh-subuh. Wah, iya kesempatannya dikumpulkan di sebuah gurun namanya Abu Kubais. Sampai hari ini gurun itu masih ada, tempat berkumpul ketika Nabi menyatakan Isra Mi'raj, lalu bikin goyah semua sahabat dengan statementnya yang kontroversi. Akhirnya saatnya membuat keraguan-keraguan kepada para pemeluk Islam. Muhammad nangis mulai ngacapruk estilu surah seri sorangan. Tapi dalam Muhammad kalau beda memang tengah bohong, orang mau ini. Tapi sadar terkisahkan Abu Jahal mengkhawatirkan tentang seorang sahabat yang berbuat Islam. Kita nggak lihat Abu Bakar Siddiq di sini. Abu Bakar, mari kita ke rumahnya. Abu Bakar tahu nggak kalau Muhammad ngacapruk subuh dia capruk naon? Kita sedang ngomong melakukan wisata semalam, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus ke Sidratul Muntaha langit ke-7, tapi subuh-subuh saya di maghrib. Menurut saya ini ngomongnya, kemarin saya siangnya ayat tiket percepatan gratis umroh. Saya jam 12 dari sini. Terus 9 jam kemudian sudah ada di Haram. Lalu saya ke Madinah. Terus saya ke Al-Aqsa, tapi ingat jadwal Riyadhus Shalihin, mata dia kan balik ke Mekah. Saya mah pakai buruk, kapal terbang, percaya. Nabi seperti itu ngomongnya. Bingung karena nggak pernah bohong sebelumnya. Didatangkan Abu Bakar. Kumaha pendapat anda mau Nabi ngomong gitu? Ya ada. Ya tembok bodas. Cek Abu Bakar. Lamun cek Muhammad juga. Nyari bodas cek orangnya juga. Lebih galau di Muhammad sebenarnya. Maka dari sanalah catatan sejarah Abu Bakar dapat gelar Siddiq karena keimanan. Maka bayang Abu Bakar postur tubuhnya seperti apa? Gagah, canggung hingga sana. Begung hingga usah epi, memakai sarungnya malah sekolah bos. Tapi orang yang lagi labil, lagi galau dengan pernyataan Nabi tentang Isra Mi'raj ini yang ngumpul di Abu Kubais, nama sebuah bukit. Kudatangan Abu Bakar semua tenang. Berarti lain detikna, pangaruhna, mata jujur memberikan kekuatan. Abu Bakar itu ditakuti, menulis ngomong hati-hati. Cara ngomong jelema nanti sekali ngomong ini jauh duit. Kurang. Sekali ngomong bener sana, jangan teka hatiku. Karena al-hukmi rabbi, ini benar dari Allah, ya Muhammad nggak bohong. Lalu Abu Bakar datang ke Abu Kubais, mana Rasulullah? Rasulullah, apa yang terjadi? Masyarakat kelihatannya resah pagi ini. What's wrong? Ada apa? Aku sudah melakukan Isra Mi'raj dari Rasulullah seperti yang diceritakan kepada sahabat yang umumnya berkumpul saat itu. Coba ceritakan Muhammad salah satu yang kau temui di sana. Banyak sih riwayatnya dalam kitab Isra Mi'raj Ibnu Qayyim itu di tanggal Isriwul ada 16 pendapat tentang tanggalnya itu 27 Rajab. Bukan itu masalahnya. Ini sudah terjadi dan ini sudah membawa oleh-oleh mujizat yang namanya sholat. Kita nggak perlu kesolatan sebatas wacana saja. Kalau teknisnya tentang itu ramai yang nanti nguras pikiran. Tapi itu terjadi debat para ulama tentang seperti kapan Lailatul Qadar itu turun. Kan ramai kan? Kita
Kita keluar dulu jadi dari zona itu. Yang paling penting adalah tauhid, bagaimana berpikir kita jadi soleh, yang dengan berpikir kita melahirkan kesolehan tauhid kita, bukan kesalahan tauhid. Karena dalam Isra Mi'raj ini orang banyak tersesat. Satu, dulu pernah lihat gambar kuda bentuk perempuan dan bersayap, itu seperti benar saja, dan kita hampir benarkan bahwa itu buruk yang dipakai Nabi berisra dan bermi'raj. Kalau masih ada gambar itu di rumah, buang. Itu penghinaan Yahudi kepada proses perjalanan yang namanya Isra Mi'raj. Kembali, kata Abu Bakar Siddiq, apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Aku bertemu tadi sekelompok kafilah yang dari Palestina menuju Haram, lalu kemudian kehilangan unta, lalu aku tunjukkan karena posisiku lebih di atas dan mereka datang. Aku bertemu Muhammad, katanya, yang menunjukkan kehilangan untaku. Yakin kan? Cuman unta hari kata, ku gancang-gancang gitu. Nah, untuk melengkapi data supaya hati lebih tenang, mendukung kesolehan berpikir di kajian Riyadhus Shalihin ini. Ay Allah bisa nyiptakeun sesuatu anu cek manusia teu mungkin. Aisyah panas tis. Ke Ibrahim menjadi tiis. Bagi Musa laut itu terbelah. Artinya itu kan tidak Allah. Bagi Yunus ketika dicaplok paus, diutakkan di paus padahal gelap, pekat, tapi masih hidup. Manusia diciptakan tanpa ayah tanpa bunda, sering saya katakan. Allah bisa. Binatang onta Nabi Soleh tanpa ibu ayahnya bisa. Ini hukum langit, hukum Allah. Jadi mau ngukur segala sesuatu tanda seorang itu soleh, itu logika wae, tapi ku keimanan walaupun tidak dimengerti pasti Allah benar gitu. Ternyata kulit tafakuran makan minum tadabur. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Saya hari ini mau motoran di pagi, mau kantong selenda. Udah kan, buang ngesel dan jalurana aku udah tong ke gunung kemana cari udara segar, nge-refresh. Di mati jam 9, dia jam 7. Kita iman, bukan naik kantong. Ternyata nak kantong saya teh sirup. Atau sirup keluar di kantong. Kurangnya tadi init jam 8 isu-isu. Kanu jaraknya luar biasa. Nah, ini orang sedih mati. Cuk masyarakat sirup hari ini. Gelo mana? Suku nage ngasa gede gitu. Mana make naon tadi itu na? Make celana rumahnya di urut. Itu yang eta nangis balik deui ayeuna. Urang dulu kana kantong si ustaz. Nabi mah cicing we. Perjalanannya lihat surat Al-Isra ayat 1. Kalau haji wahyu yang turun, saum wahyu yang turun, syahadat wahyu yang turun, zakat wahyu yang turun. Tapi kenapa sholat Nabi yang diundang ke kantor besar? Ini masalah penting, jangan main-main dengan sholat. 1. 2. Bagaimana cara Nabi dijemput dan diperjalankan? Maka Allah di karakteristik ayat surat Al-Isra ini, perjalanan Bani Israel, mengawali ayatnya dengan Subhanalladzi asra bi abdihil, memuji, memasukkan dirinya dulu, aku maha bisa, nggak ada yang aku nggak bisa. Ayat kata Allah tuh bisa wahyu Allah. Aku bisa gitu. Kamu pengen apa? Deketi aku aja. Aku maha bisa memperjalankan asra bi abdihil, seorang hamba. Nih cara hamba ya. Kita kan kalau nyumbang ke masjid, nih udah mau dibongkar nih, mau direnov sama Pak DKM, Pak Adeng. Nyumbang nyumbang 100.000, ulangan 88.800. Cek Mang Adeng teh 100 tong lah Mang Adeng nih 100 hamba Allah sing ria. Pas di pengajian diumum
Maturkan, terima kasih hamba Allah yang sudah menyumbang 100.000 di pulangan sapanya. Ya udah hamba Allah teh sah. Nah ini mah untuk Muhammad Rasulullah beda sama kita. Bi abdihi itu stempel dari Allah langsung. Subhanalladzi maha suci Allah yang asra memperjalankan gasirnya masuk ke Allah di gerbang di kuburan gitu. Cicing calik duduk manis weh. Maka ditemani Jibril diberi kendaraan buruk yang kata Nabi buruk itu kalau aku melihat tujuanku kakinya sudah di sana. Ngalengkah itu naik raksasa. Gak orang naik dinosaurus, mau naik kuda di jumlah rumah kan 3.000 sapuriri. Bari mulus pitis, orang mah budak mau naik nah. Cicing cali. Aku tuh suci dari pandangan yang salah dari hamba-hambaku. Asroku buktikan ini perjalanan seorang hambaku. Dapat stempel langsung dari Allah. Muhammad itu hambanya. Kita mah kan aku hambamu ya Allah mana butuh. Mengkabutuhan itu mah hamba tak tahu hamba sih kabutuh. Hambaku Muhammad. Contoh lainnya untuk bicara hamba. Wawu itu jeung Jokowi. Wawu itu duraka satu wawu mah. Jangan. Ya pengajian dibubarkan. Jika planning siap. Wawu itu jeung Jokowi. Sepakat nih di sini paratis. Wawu itu. Tapi Jokowi na wawu itu. Tak itu masalahnya. Tak mun aya tuh jeung Ustaz Epi kacida. Dia kan lagi ngehits. Aya Ustaz itu wawu teulan cenah wawu. Aksa cenah apa nu tahu kan. Wawu teh kabu alim. Mun wawu paksa cenah wawu. Masa enggak kenal gua? Ya, kangen tahu. Ya. Jadi jangan bertepuk sebelah tangan. Maka Muhammad itu kelebihannya dia adalah hambaku. Keren ya? Jadi ketika Allah sudah sayang terhadap hambanya, hayang piknik ke mana tuh gaya? Diskon tah tiket naik. Terangan kan? Sok hayang disrop gampang, sing soleh, suke mau. Da urang macan mau teh can saroleh. Mentar rek soleh teh sih. Tiga uje beres urusan jemput dan soleh mah sok ditanya mau pulang sekarang atau nanti. Awas kajian Riyadhus Shalihin itu berat ya. Karena Ijroil tiap hari melihat kuota usia setiap hamba seberagi gadil. Tanu soleh mah ditanya lah jika Muhammad Ibrahim ya Khalilullah mau sekarang mau nanti. Hambamu Robmu sudah memanggilmu. Mun tawaran eta ka urang jawaban kumaha? Kelang lama tentang Tapi kalau jawaban Nabi beda. Alasan apa lagi kalau seorang kekasih memanggil kekasih? Awas ngaji Riyadhus Shalihin siap tadi jemput nah ya penting ayeuna. Rek di Isra. Di perjalanan karena kematian bukan akhir dari segalanya. Jangan kau menyangka bahwa yang wafat di jalan Allah mereka mati. Tapi mereka ditempatkan di tempat yang lebih baik daripada dunia ini yang penuh dengan fitnah, kotor, sampah. Amin nasyhada, wafatkan kami dalam kesyahidan ya Allah. Paham ya? Jadi diperjalankan seorang hamba gimana? Masjidil Haram dalam Masjidil Aqsa perjalanannya luar biasa. Kalau dengan fakta eksakta logika 32 jam pakai kendaraan mobil, 30 hari pakai onta, lempang tanyakan ke orang Ciamis. Kan Sidratul Muntaha. Isu-isu Nabi mestinya ini keberkahan maka barakna haulahu. Ini urusanku. Subuhul khair kebaikan bagi hamba yang aku pilih. Tidak semua nabi dapat kesempatan seperti itu. Kalau Musa hanya dengar suara Allah aja. Maka disebutnya kalau Allah karena ngobrol langsung ya Allah. Tapi kalau Muhammad ekstra juara. Apa yang jadi oleh-oleh dari Isra Mi'raj? Sepakat.
Sholat. Maka as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang ini. Mi'raj itu tangga untuk melaporkan seluruh persoalannya dengan tangga yang namanya sholat kepada Rob. Maka masalah akan cepat selesai kalau kita selesai masalah itu dengan sholat. Ustaz liur Ustaz menjelaskan Pabeliti kalau pengen simpel lihat An-Najm 1 sampai 18 tentang proses Isra Mi'raj. Surat ke-53, surat bintang, tentang Mi'raj Rasulullah SAW yang menjadi mukjizat bagi beliau dan keajaiban yang beliau saksikan di kerajaan Allah yang luas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Arabna 1 sampai 18. Sok saya Indonesia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam. Jadi bukan matahari saja yang terbenam, bukan bulan saja. Walaupun mereka tidak pernah padam, tetap bukan matahari yang berhenti menyinari bumi ketika bumi menjadi gelap, tapi bumi yang membelakangi matahari. Terbenam di sini artinya bumi yang membelakangi objek yang menyinari, termasuk demi bintang ketika terbenam. Lalu ini kontroversi ketika Nabi membawa cerita tentang Isra Mi'raj pada pagi hari. Semua orang hampir menyangka Nabi itu sesat. Kawanmu Muhammad tidak tersesat dan tidak pula keliru. Ya. Artinya dengan satu Nabi memang fakta itu ayatnya. Wantul ngalu wantul ulang ke tengah batikan. Lalu ayat ketiga. Dia tidak berbicara kecuali dari apa yang dia terima dari wahyu, bukan dari nafsu. Yang pasti ditunas itu percaya syukur, kita percaya kajian gitu. Lalu tiada lain Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terus yang diajarkan kepadanya Jibril, wahyu yang dibawanya, dan itu sangat kuat, nggak bisa dibantah. Lalu yang mempunyai keteguhan, maka Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Ini baca tafsirnya begini. Jadi Jibril menggelekan. Malah ada beberapa sahabat yang pernah bertemu Jibril dalam bentuk yang lain, bentuk manusia. Jadi anu hadis jadanya. Jadi berhari-hari yang lama kasih luar biasa, sengit, percaya, lalu mendekati Rasulullah dan turun ada di Nawawi. Lalu bertanya mahwal iman, apa iman? Mahwal Islam, apa Islam? Mahwal Islam, apa Islam? Setelah memberikan pertanyaan itu, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu keluar Jibril, singkat cerita, dan Nabi menjelaskan, tahu nggak kalian siapa yang barusan menghadiri diri Jibril? Cuma bisa terulang karena itu mukjizat. Jadi ada beberapa sosok sahabat yang ikut berkumpul saat itu. Tapi sini enak di rumah kaki langsung ada bentuk berkaya. Kita mana Jibril Jibril. Keren ya? Bahagia jadi sahabat. Dapat fenomena-fenomena yang luar biasa. Nah, Jibril berwujud dalam bentuk yang asli. Karena ini kalau tidak diterangkan, kadang sok ilmiah itu kadang merusak akidah. Nabi Muhammad dirubah bentuknya jadi energi cahaya karena dia berani gitu, hancur atau mau awak ya. Jadi kadang logika ilmiah eksakta merusak akidah kita. Ya, dan Nabi Ibrahim itu dirubah jadi energi sebenarnya angkat begitu. Kalau mau diambil perbandingan. Nah, ketika Nabi ini konversi ilmu, ketika Nabi berbicara, aku dengar suara tumpah belah di surga, percaya mau? Nabi menemukan surga diperdengarkan.
Maka di ayat ini tadi ayat berapa tadi? Apa katanya? Dan tidaklah diucapkan bahwa yang keenamnya yang mempunyai, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli. Kayak sama Jibril. Oh, kata menjaga Rasul. Paling hijrah ini. Ayeuna isieun. Sedang dia baca yang tujuhnya. Sedang dia berada di ufuk itu jadi baca Indonesianya. Ufuk Palembang, ufuk timur, ufuk utara, ufuk selatan, ufuk. Jadi di ujung ketinggian campur bisa. Kemudian, nah ini sering Jibril menemui Rasul untuk menyampaikan wahyu. Kenapa Nabi cerdas, hafalannya kuat. Antum ngaji gak usah depi, ayat satu tema materi yang lupa bisa nyusul aja dulu. Nabi pokok setelah diajarkan Al-Quran wahyu ke Jibril nyusulnya mana? Kayaknya hilang, udah lama SMS hilang. Makanya Nabi itu patona, ingin patona ayat sifat sidik jujur kedua yang melahirkan dari sidik itu amanah, tidak berkhianat, cerdas akan mengikuti. Maka nurek hafal Quran asarifu, ini mau bisa cerdas mengurangi jujur, keamanan, patona, jauh bisa dakwah, karena nggak ada bukti. Lalu kemudian dia mendekat, Muhammad menyampaikan wahyu dan dia lebih dekat. Jadi dekat. Bisa kadang Nabi menggigil, jamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Siris, muriding ngadek aku juga karena energi mulai. Kan orang kayaknya sok sakapeungeun fenomena eta mengaliwat malam Jumat kuburan. Jadi muriang asup angin duduk eta. Ada manusia Nabi muncul karena semakin dekat dan lebih dekat lagi yang sebelumnya. Konon wahyu itu datang dalam bentuk suara lonceng ya. Itu mah fenomena yang mistis lah. Lalu tapi artinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Benar aturan Nabi. Apa yang dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj berhenti dulu ya. Ini uritun nar, ini uritun jannah. Aku diperlihatkan surga, aku diperlihatkan neraka. Ada di surga di neraka yang aku lihat ada orang-orang mencakar-cakar mukanya, menggunting-gunting lidahnya. Lalu aku bertanya kepada Jibril, fenomena apa ini Jibril? Terjawab fenomena on the spot betul. Kita tuh jelema anu arateum untuk ngomongkeun kegorengan batu. Maka dia seperti mencakar mukanya sendiri karena penyesalannya. Lalu ada yang dilempar-lempar di balong nanah darah, di kolam nanah darah, terus ke sisi 3 bangun. Itu pemakan riba. Bla 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 bla. Lalu aku banyak ini uritul nar, aku melihat neraka penduduknya faida aksar ahliha an-nisa. Aku melihat penduduk neraka itu banyak perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Wahai Jibril, kenapa? Sedekah, kurang sedekah, ibadahnya sedikit, yakfurnal athir, banyak mengkufuri pemberian Allah melalui suami, asal pernah dilerewe, salakinya kesalahan sekali deh. Anu ibu-ibu ngambek keluar dicai deh agringan, memakai anduk, udahan aja cerai ya. Hati-hati dengan pengajuan cerai. Saya dapat dari Khalid Basalamah tadi. Jadi ketika mengajukan cerai, iblis menangnya luar biasa. Di kerajaan iblis ini di tengah laut. Setiap hari berkumpul para anggotanya itu. Mana menang gawe apa ya? Terus ngagamus itu, ngagamus iya. Nah, Raja Iblis memberikan penghargaan yang lebih kepada orang yang bisa, kepada iblis yang memberikan pengaruh kepada orang yang berpengaruh untuk mengajukan cerai atau menceraikan. Karena dengan sekali kalimat cerai berapa korban? Anak, istri. Terus tadi itu saling menghasut. Ini penghargaan anak ke iblis yang bisa nyerai kan jelema.
mencerai berikan, apa itu rumah tangga atau apapun, itu penghargaannya luar biasa di istirahat. Mana mah cicing lah, mulai mah itu bisa ngelawan mana panggiwarannya, job desknya keren. Ya. Nabi diperlihatkan fenomena-fenomena seperti itu. Maka di sini di ayat sebelumnya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Lalu tapi tetap orang musyrik Mekah riuh. Lalu apa di Islam? Terus dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rumah yang asli pada waktu yang lain. Karena merubah-ubah gitu itu. Lalu ini pun diperlihatkan oleh Allah dengan fenomena Israel Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Lalu ternyata surga itu ada. Lalu oleh sesuatu yang meliputi ini logika sederhananya, kalau kita naik ke Caringin Kilo, ke Bukit Bintang, suka ngeliat view ya. Oh itu Al-Huda teh, mau kekeran. Oh itu imah buayang teh, mamang adeng mau buangin, imah MU kaciri ketinggian. Ini Nabi dianjangkan kalau kuda, maka orang suka kalau buayang malam minggu tanya. Tapi ke posisi Sidratul Muntaha, ke Isra'an. Terus penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula mengakuinya terobses ketinggalan Muhammad. Orang mah kersolat wae, daun ngaliwat offset, tai daun. Tapi koneng nama koneng tai. Tapi ejo daun, cik teruku, Allah Akbar. Daun ya mah, tapi tai. Benang-benang tersujud, siapa ya daunan. Terus 18 sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhan yang besar. Ini wisata yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun termasuk Nabi. Maka alasan apa lagi untuk tidak mengimani adanya hidup setelah mati, adanya akhirat setelah dunia pun ini diberitakan bagi Allah pun sebagian. Pernah nonton video Jum yang dari sel terkecil kulit tubuh manusia yang molekul-molekul lalu tarik ke atas itu sama dirinya Purista kali-kali di luar kanan nih. Jadi siapa tuh kita teh meni sombong, kita teh bagian terkecil dari unsur hidup. Gusan masih uang masih bayar ke Allah masih bukan banyak. Ini fenomena Isra Mi'raj pun spektakulernya luar biasa. Maka pertanyaannya, ilahun ma'allah, adakah ilah selain Allah? Itu pesan Isra Mi'raj. Maka sholatlah, selesaikan masalahmu denganku. Ulah mulai, maka berhijrah. Barusan terakhir caption masalah hijrahnya di ID. Kita dengarkan secara sama alasan apa lagi untuk tidak beriman dengan cara berhijrah kepada Allah. Tomribu KBG bakal uli ka Allah sok gerak tarobat. Ya, bentar. Nah ini nih untuk mutiara pagi hijrah never look back. Hijrah bukanlah melulu persoalan waktu, tonggungan waktu kayak sekolah, kayak sukses bisnis, kayak kawin, peta. Hijrah bukanlah melulu persoalan waktu, hijrah bukanlah melulu persoalan siap atau tidak siap, hijrah bukanlah waktu. Tunggu menunggu, fungsi dakwaan, setan yang menggoda terus di dakwaan. Hijrah bukanlah pilihan, hijrah adalah tentang seberapa berani kau melangkah, seberapa berani kau mendekati kepadanya Allah. Sedikit saja, hanya sedikit saja, sayang, hanya sedikit saja. Langkah menujunya. Percepatan. Susah berhijrah,
itu hanya ada dalam pikiranmu saja, seperti sulit menerjemahkan fenomena spektakuler yang namanya Isra Mi'raj. Diperlukan kesolehan berpikir, karena ini adalah sholihin. Susah hijrah itu hanya ada dalam pikiranmu saja. Solih, solihah. Susah menjaga keistiqomahan hanya ada di pikiranmu saja. Kepikiran istiqawah aman begitu. Kenyataannya berhijrah itu mudah. Allah mayasir wala tu'asir. Semudah kau melangkah sedikit, lalu sisanya Allah yang menuntut. Berat mana sholat tahajud yang ke WC? Berat sholat tahajud. Dah kumulas mah jam seberapa ini? Benar? Jadi pola pikir. Maka malam ini temanya kesolehan berpikir, logik semuanya. Lain susah ibadah, ini pikiran sok ngilu motak karena bab ibadah. Datang mahnya urusan Evina. Hujan ke mau. Terus orang tuh datangnya malah ciri, kurang ngumpul. Biasa ngaji malam salah-salah nih dia. Kabeh pikirna sarua kosong mas. Ya. Kan alhamdulillah ya nama saprak aya himbauan salat subuh berjamaah di masjid. Sekarang di mana-mana ya baliho-baliho memenuhi jalan. Semenjak himbauan itu di mana-mana, alhamdulillah penuh ayeuna jalan ke Bandung. Nyai masjid nama angker. Tidak ada yang sulit. Selama kau mengandalkan Allah. Nah, jadi mau sulit dengan Allah begitu mudahnya memperjalankan hamba. Ingin perjalanan percepatan, ingin hajatnya dipercepat, ingin doanya dipercepat ijabahnya, ingin apapun keinginan, mimpi dan cita-citanya, harapannya dipercepat. Belajarlah dari Isra Mi'raj. Allah Maha mampu mempercepat. Kau masih malas sholat, kau masih susah memakai hijab syar'i. Kalau untuk ukhti, maka dakwah itu bukan hanya cerita, tapi cari ukhti-ukhti. Ya. Kau masih suka gibah, gegabah, menceritakan yang tidak ada. Kalau yang tidak ada diceritakan, lalu kalau yang dia tahu yang diceritakan itu ada, pasti sakit hati tak gibah deh. Jadi gibahnya dari goibah, dari takdir balik benar. Entong eureunana. Kau masih sering berkata kasar, mendekatlah. Tak perlu lagi bertanya ini dan itu, tak perlu lagi bertanya ini dan itu, berkata ini dan itu. Cukup kau perbaiki interaksimu dengan Allah dan kitabnya. Geus mimitian sholat ngaji. Kita sholatnya berarti kan kasih sholat. Tapi bawa mana? Sholatnya jaruaranya di orang banyak, kerancang. Sampai komatnya kau bukan, atahiyatnya kau berinya komatnya. Tahiyatulillah, salawatu wa tayyibah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tapi kabladinya tetep salat naon. Wal asri elaborasi jeung matini nya. Ibu lah pokokna mah. Tak usah takut. Bukankah ketika kita berjalan ke arahnya, dia akan membahas lebih cepat dan lebih dekat. Kau jauh, aku jauh, kau jauh, aku dekat, aku lebih mendekat. Caranya Allah itu. Tak ada yang sulit. Ini hanyalah persoalan mau atau tidak. Kullu man dakhala al-jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau tidak. Ternyata yang tidak mau tidak. Nya numpuk teh hayangmu. Fahdan. Hayangmu, tak embung teh hayang nembung. Percayalah, hijrah hanya semudah mendekatinya dan kitabnya Al-Quran. Karena bila kau telah mendekati, hidupmu akan berubah. Hijrah berubah. Isra Mi'raj adalah suatu fenomena spektakuler yang harus dengannya kita berubah. Sholatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah sebelum ke masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Maka dari rumah sini pun Isra. Jalannya berarti. Terus balik di masjid, menang pujian, menang cacian. Terutama bagi yang nyuk kamar. Kalau mereka masjid aja. Taraf aja. Salut lah. Buka kupluk kurang, saya buka topi. Fenomena awal. Sekarang nyaman-nyaman aja denger perintah Isra Mi'raj. Awal-awalnya saat buku besar tuh sebukit, kenengkeun Nabi menyangkat kacaku.
tina al-amin dari al-majnun. Maka dijelaskan dari surat An-Najm bahwa temanmu itu Muhammad tidak ngacaklu, tidak sesat. Urang sok minggawe kasih somen dan sholat. Katakan aku biasa nabi geus seriak betul teh. Si eta somen aja. Berdoa Allah meyassir ulang. Artinya siap teu lamun urang pindah kana syariat agama diseuseureikeun. Dicaci, dimaki, dihinakan, didengki, itu cara Allah mengangkat derajat. Ya, jangan merasa beriman kalau belum diuji. Maka Al-Isra ayat 1 kesimpulannya. Buka surat ke-17. Kesimpulan daripada tema kita malam ini sebelum tanya jawab. Surat ke-17 Al-Isra itu muafangi dan mau ditanya surat Bani Israil maka mana? Sehingga surat Qul Hu ayat mengaitkan Al-Isra itu Bani Israil surat ke-17 ayat 1 bacaan. Masya Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ya Allah gampang banget mengetahui berpengetahuan. Bumi langit orang yang nama dekat ya Allah. Ini kasusnya nanti kalau Ramadan ketemu dengan fenomena yang namanya Lailatul Qadar. Basically mengungkapnya harus seperti ini. Karena satu malam lebih baik daripada 1000 ya hitungannya tong pakai hitungan dunia kurang mentok. Kenapa hati kita resah? Karena berhitungnya dengan matematika terus. Hiji tambah hiji 2. Mun teu gawe mau boga duit. Mun teu sakola mau boga gawe. Salah. Mending itu sakola kali itu we. Maka sehari di dunia, sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Entong boro jeung hitungan Allah, jeung hitungan jelema we salah. Tapi kadang-kadang benar. Hiji tambah hiji seberapa? 2. Cek saha? Cek matematika. Tapi cek tukang foto kilo kali 4 sebenarnya. Bodoh orang teh dibayar we nya itu kan suami lagi. Tengah malam sepenggal malam selesai iman dah. Ka tukang foto iman ikan nabi itu. Tukang foto salah teh ngitungna. 3 kali 4 2.000. Cek tukang foto mah. 3 roti tawar. Ayeuna bakery roti tawar. Pas meuli teu bisa ditawar, tenggelan toh. Sia. Tulisan roti tawar tapi teu bisa ditawar. Murek latihan jujur ka tukang mundur palsu dibijakkeun. Gigi palsu. Tapi mumu dibayar duit palsu. Hayangna ku duit fenomena apa ini? Jadi mun teu iman ka cida di dunia wae sendiri. Hayangna kudu lieur mikiran akhirat, mikiran Islamira entong geus pugu. Bae dunia mah lieur da memang teu pugu. Teu pugu tukang gigi palsu yang dibayar duit asli. Roti tawar teu bisa ditawar. 3 kali 4 2.000. Kan satu. Tapi sebenarnya itu sudah menjadi keadaan yang baku dan beku. Nah, lamun hayang rada aneh, maka belajarlah agama. Tapi tong sieun disebut nu aneh teh itu urang. Kita di masjid baru moal, habis isya malam Selasa di masjid, kudu nama di game online, ayeuna mah tahu enggak yang kekinian itu yang di masjid. Yang di luar masjid kekunoan. Sekarang tempat hiburan sepi. Mau sepi, TSM rame PDW masjid. Mantap untuk ke masjid mah teu gaol. Justru nu kuno teh nu mana? Mantap tong nyeri hati disebut gelo kuno gelo. Gelo anjing masjid wae. Sia nu gelo. Batu geus parali di kene. Kali. Jangan cara salah pandang. Dan orang ngomong anjing, Ustaz kasar di masjid unyang anjing wae.
Ayo anjing lemesna naon? Gogok mah sorang, gogok. Kayaknya lemesna anjing dihamplas. Jadi mun kaayaan hayang tenang hamplas ku ilmu. Oh kieu, mun aing teu ngaji bodoh. Sekedar di akhirat semakin mendekat dan mendekati, dunia semakin jauh dan menjauh. Ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Isra Mi'raj menyatakan bahwa 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Pertanyaannya adalah, kalau usia kita 60 tahun, berapa menit ibadah kita? Ukuran akhirat. Kalau usia saya 41, tong dihitung 41. Coba 40 potong bagi 2, 20, pakai sare kan 20 tahun. Sare kan 1 malam. 12 jam kadang campur nunutan, dinu naon, dahdir mendahdir. Dina angkot sare ke Jakarta naik bajai sare. Ibu-ibu nyusuan orokna coplok urang pindah. Ku sare mah terus kontrol kagak sampai dijemput ku si ibu teh nah orok aing teh ceplok. Cikana sare teh atulah leutik sare wae terus 20 tahun gitu kalau usia 40. Kalau 60 30 tahun dia tidur. Belum makan, bari ngobrol. Belum leuleumpangan, sanu beuki futsal mah lulumpatan. Mun dihijikeun eta lulumpatan teh bisa lompat, di ka mana eta lompat. Dahar ge bari sa masjid ieu teh asli. Kabayang teh. Tapi sepiteng teu pinu-pinunya. Korong teu numpul-numpul. Sok mun sapoe dihijikeun ngorong eta. Saci putra kan hukum-hukumna da eta subut-subut. Fenomena apa ini? Menuntut kesadaran bahwa hidup teh aya nu ngatur yudabbiru. Ini urusan langit. Kan jelema nu aya di bumi mung diatur ku urusan langit. Manawa karep sorangan, ngaji dibubar-bubarkeun. Terima kasih. Sudah mampu membubarkan. Bawa mana ya antepkeun. Kitu mah nyawang eleh ku si eta antepkeun. We sih tunggu-tunggu main. Jadi harus soleh berpikir melihat sesuatu harus objektif dari kacamata Quran. Ulah kacamata pikiran aku. Angger sina tafakkur, tadabbur lalu melahirkan tasya proporsional, tidak terjebak oleh keadaan. Itu orang soleh asli itu proporsional. Penutup. Ada satu hadis. Ini harus jadi karakter orang soleh ya. Saya itu berat itu. Masalah meninggalkan sesuatu karena Allah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kata Nabi, maka dia akan ganti dengan yang lebih baik. Apa yang Anda pikirkan? Harus memiliki keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang sudah Allah larang. Siapa yang meninggalkan budaya dan tradisi syirik, maka Allah akan menggantikannya dengan ibadah kepada Allah semata, dengan tauhid. Salatnya untuk Allah, inna sholati wa nusuki, sembilannya untuk Allah, wa mahyaya, kehidupannya untuk Allah, wa mati, termasuk kematiannya pun untuk Allah. Siapa yang meninggalkan ibadah tidak ada dalam tuntunan karena Allah, maka Allah akan memberikan cahaya sunnah untuknya, jalan yang terang benderang, jauh dari kesia-siaan. Cara pandang yang harus diluruskan. Itu ibadah kita sehari. Isra Mi'raj kita nama Riyadus Shalihin itu untuk apa? Maka setelah kita menyatakan secara seksama dalam waktu hidup yang temponya singkat dan sesingkat-singkatnya, proklamasikan baik soleh aing. Karena Allah berjanji bumi akan diwariskan kepada orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman solehnya Nabi sanggup ke menerima ujian. Isa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Ada cerita seorang pemuda yang ikut kajian dalam keadaan lapar. Saya ngiring ngaos lah. Kalau naon? Ya suka ini pengajian mah ya dahar. Oh berarti lapar. Tapi mana harus lapar wae ngaji.
Kemudian aku dia beda bargang ini santri ini keluar. Jadi urusan ngaji mah tong dikait-kait jeung ngejo, sok ngejo mah nyari. Kita ilmu udah tahu, rasa takut muncul. Tapi hayang gitu. Mananya? Pas lihat dik dulu ngajinya, nah imanu langgang, senggang, kosong, naik anu benteng, naik sedorata, ngok berarti kan? Bedanya mau ada masjidnya dikunci, subuh kan jalan, si arek ngok ada, langsung ada mesti dikunci atau macam mana? Ngajeleng anu benteng, terus ngajeleng naon? Masuk ke kamar, sedorata, masuk ke kamar tanpa izin, masuk ke dapur, doraka. Ulang mah jadi kufur. Pas saya kompor burung, saya nggak boleh dibukakan ke terong. Seorang pemuda dengan 2 butir terong. Wah, ningali terongnya juga berpuasa, apa kan? Ningali kane bawa juga kebang. Ningali cucungu juga korma. Ningali oleh juga marja. Ningali kamu juga jodoh aku. Ketika kamu puasa lihat aku kayak Afgan. Kapan ningali terong Allah. Dicopotin nasi panas digeger tapi inget aing teh ngaji disimpen deui. Kalau asuh di benteng kapan itu tukang roti? Hadis ya di mana? Geus kawin can, teu nyambung. Kuna geus dahar cannya. Nah, teu nyambung ini cara Allah. Anak muda sudah menikah belum? Urang teh lain hayang kawin, hayang dahar. Da kawin ge can dahar mah rek naon di kaluarga. Tapi si tukang roti nyangap budak ngajar. Geus digeger terong. Terus aing teh diamal ke jelema benteng ini cerita nyata ini. Si tukang roti ya. Geus kawin can. Kasep bener. Can, baik itu, anak jodoh. Kau yang dahar. Jadi ketika mengharapkan sesuatu Allah kasih jawaban lain, dirinya ada jalan. Bagaimana sok lah. Sugan nih kawin makan hajat meureun aya dahar. Kan gitu nya nepi ka ieu nyake sok telat jam 11 di gedung mah. Terus ngaroean hajatan teh. Jam 11 daharna. Nah, kawin dinikah seorang perempuan cantik. Subhanallah. Ternyata perempuan itu yang punya rumah tidak sepadan anak. Langsung masuk ke kamar. Kamar udah sepadan tadi bu. Masuk ke dapur. Terong nanti ngabolakin. Ku awewena dibuka. Kata terong ke digulung tapak kuntu. Tapak kuntu saya Pak. Karena si laki-laki ini karena punya ilmu soleh gitu. Jadi soleh itu kalau ilmunya diamalkan, daripada runtang engke menimpa di awal akan mengajar terong. Nah hasil tidak langsung karena ingat dia terlalu barang akan. Tapi sekali ngagagalkan sesuatu untuk dibekali dong Allah nyangge kerlapan. Ngejar terong karena lain hakkan. Menang bonusnya coba naon? Menang imah. Menang awewe nu boga imah. Bebas asup ka kamar eta terong geus kubu. Nah ini treatment Riyadhus Shalihin bagi orang-orang yang telah jodoh sing ngalaparkeun diri terus ngajeleng kana terong. Nah mulut terong. Siap-siap we geger tapi tong jadi dah. Siap-siap geus ngajeleng tangan tukang roti. Alhamdulillah Ustaz persis eta carita ngan nu boga imana lalaki. Geger ka terong. Terong ketemu terong. Allah nggak pernah bisa berdusta. Tapi inna anadzonni abdi bi, aku itu tergantung perasaan hambaku. Maka dalam menyikapi peristiwa Isra Mi'raj yang begitu kontroversi tentang dimensi yang begitu banyak mengandung rahasia kebesaran bahwa itu sebagian besar Allah. Subhanallah.
kita akan termotivasi menjadi sosok yang soleh. Hati-hati berpikir, karena orang soleh itu orang-orang yang hati-hati dalam menyimpulkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Lalu kembali biru, kembali mentadaburi, bising salah ngajawab kalanya utusan. Maka wa yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara tanpa sepengetahuan apa yang dia sudah ketahui dari wahyu. Kemudian yang sadar mengenal tentang Al-Quran. Maka mulailah berhijrah dengan mulai membaca Quran, mulai melaksanakan mi'raj yang namanya salat. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Itu super sekali. Ada pertanyaan, ada pernyataan, ada pernyataan, ada pertanyaan. Silakan. Di luar tema boleh. Turunannya lembar sisa 15 menit tentang kesolehan berpikir, karena ini riyadhus shalihin. Ternyata berpikir pun harus soleh. Maka dari ukti ada di luar tema. So, ada yang di mediaan atau yang harus izin. Silakan kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Mungkin masih bisa ngerekam. Oke, silakan dulu saja. Bapak silakan, mau di luar tema juga, silakan, karena ilmu agama ini luas. Barangkali ada yang belum dimengerti, mau bapak-bapak dari akidah kepada akhlak ataupun muamalah, silakan. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kalau katanya kalau ada imam yang kurang bagus bacaannya, makmumnya itu boleh niat munfarid sendiri. Gimana itu penjelasannya? Ayo berjamaah mana masing-masing. Sekali lagi, berjamaah mana masing-masing. Urang ngaji. Tuh subhan liwat kumaha ada dahar nama barengnya. Mana yang masbuk oge sih. Setelah datang tinggal ngaji ngilu dahar, datang masbuker gitu. Ya. Dahar nama bareng. Pertanyaannya dibalik, aing ngisingna bareng teh. Mau orang dahar bareng, aing ngisingna bareng teh. Ketika sholat berjamaah itu teh masing-masing bacaannya, tapi ada di momen-momen tertentu seperti di sholat-sholat yang dilakukan malam hari, itu kan bacaannya harus dijahat. Nah, ketahuan imam ini jelek bacaannya karena dari jahatnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau berimam, bermakmum kepada orang yang bacanya kita anggap jelek? Daun sempurna bacaan. Ya sudah, ida juilal imam liutamam diangkatnya imam itu untuk diikuti. Ikuti kapasitas kebenarannya saja, bukan mengikuti kejelekannya. Dan yakin wal asri teh eta gitu kan bae aya diarti qul maghdubi alaihim waladdallin. Amin tong. Kan begitu. Lain salah imam, salah orang salah dirinya. Dengan takdir Allah tadi imam. Paham? Awas pikiran enggak berbeda. Karena ribet lama mengikuti. Kaya imam salah paling pasti bacaan di dunia. Setuju? Satu. Dalam kondisi darurat seperti ini. Mun di Mekah no problem. Malah kamari yang tersingkungnya. Preman yang hijrah, mana tiap ngadengin sholat anu subuh kan ditarikeun, anu isya ditarikeun, maghrib ditarikeun. Ngalih media urang mah zuhur asup ke masjid, ngilu sholat, justru sepu bacaan Qur'ana pas teu ditarikeun. Ini gara-gara aing ngilu sholat anu. Ini bacaan. Taulah gitu. Walaqad ji'tumuna furada, engkau akan pulang ke Allah masing-masing, jangan sibuk menghakimi imam. Tapi beda lagi persoalannya nanti dipikir. Ada imam-imamnya tapi kurang bijak, ai sholat lobaan panjang, ai sholat-sholatan gancang. Kan kalau kebanyakan jamaahnya tuh disunahkan faqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang terendah, teringan dari Al-Qur'an. Tong maca Yasin, yakin nu beuki Yasin ge, Yasin dibaca na salat pasti ngambek. Kumaha yang ngisi mah. Kumaha hajat deui mah.
Bukan rek ilit mah, kamu aya janji mah, kudu bijaksana. Zaman Ali terjadi dia mau mufarakah dari salat. Dibejakeun tak si imam teh kasinggung. Rasul, saya tahu mun salat jeung abdi sok misah wae. Tanya tong ka urang atuh. Tanya ka pelakuna, kunaon mun salat jeung sieu sok ngayamin diri. Diyamin gitu dipisah. Eta cenah bacaana leban, da abdi teh loba kabutuh, loba nu meuli mun ngawarung buka orok. Tuh, sing bijak ieu imam nanti. Ketika persoalan ini Anda dapat di lapangan, pemribut imam, boleh tidak ngumparin daerah ngumparin sorangan, kan tidak dapat nilai berjamaah, namanya mufaroqah, iftiraq, memisahkan diri, itu dikuah berarti diyamin. Ya, sederhana Islam mengenang nanti aya we jawaban dengan kelengkapan datanya, berpikir tuntas itu dengan hasanah wawasan yang berusaha untuk luas gitu, untuk dari satu sudut pandang memandang seperti sosmed ini kan ada yang masalahin. Dakwah lewat sosmed bid'ah dulu nggak, Rasul nggak pakai Android, iPhone dan lain sebagainya. Udah untuk pencilan sangkeun. Jadi jangan terjebak fenomena yang letterlek lalu jadi Islam kaku. Wantu malah mau diumur dunia, urusan dunia kamu lebih tahu, tapi urusan ibadah jangan kami. Ini terjadi karena dia itu zaman Nabi. Cuman hasanah wacana kurang, jadi saya pikir saya kira nggak boleh atau menurut pikiran dan perkiraan nggak boleh mengambil hukum dari perkiraan dan perasaan. Innal mu'mina kata Sayyidina Ali akhadha dinahu ar-rabbihi. Orang beriman itu ngambil agamanya dari Rabbnya, wala ya'khudhu akhadha dinahu ar-rabbihi, jangan dari royu dan perasaannya. Memang kata kecap bangong, rasa nggak pernah bohong, tapi kan relatif. Ya. Relatif rasa nggak bisa dipakai patokan hukum. Rasanya sholat subuh teh harus 2, komo mun 4. Bisa gak? Kan kamu perasaan. Jadi Anda pilih ngeunahun daripada sakatnya misah dari sholat. Nah Anda sudah menggugurkan jamaah pahala berjamaahan. Nah, itu aja masalahnya. Aisyah masalah rudet tek sawai imamna tutur. Udah balik ke Allah masing-masing. Amun imam, ya contoh. Amun imam salah gerakan, dengerin kamu. Ngurut, etikana subha. Tuh, salah belal. Ayah etikana subhanallah. Mun salah bacaan, bener. Ya muani. Misalnya imam maca surat yang ulung dibenerkeun. Kesadaroi ganti surat tuh imam itu bisa dipaksakan karena kadang mengingatana lo bating jadi saya ngadononan ganti surat. Sina Al-Baqarah pukul gitu. Bisa. Nu ulama balik ke tukang baik pukul. Itu menyelesaikan masalah. Atau berhenti saja. Karena yang menjadi syarat sahnya itu sempurna apa sih? Yasir wala tu'asyir, basyir wala tunafir. Permudah jangan dipersulit. Berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti. Ini pentingnya ngariung dia itu supaya melengkapi data dalam menenangkan dan ketenangan dalam beribadah kepada Allah. Paham ya? Jadi jadi diri sendiri biar yang ikhlas menyikapi apapun kenyataan yang dihadapi. Oke, next. Oke, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar, udah lama di luar angkasa. Jauh. Ya. Punya niat buat hijrah, oke. Aki-aki. Aki lah ya. Oh, terus banyak. Ya, pokoknya perasaan-perasaan yang seharusnya nggak ada dalam tata cara Islam gitu. Jadi sebenarnya harus sih bukan hanya kita ingin menuju ke lebih baik dengan disemangati oleh lawan jenis kita gitu. Gimana kita caranya dijauhi atau kita tetap lanjutkan dengan etika. Wa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Kalau hijrahnya karena dunia Allah beri.
Awi muraatin yang diruha, atau karena lawan jenis yang mau dinikahinya Allah kasih. Fahijratu mahajjar ilaihi, hijrah itu tergantung niat apa yang diniatkannya. Likul imri'in manawa, apapun urusannya tergantung niatnya. Innamal amalu binniyat. Nah ini membicarakan stimulus. Aku semangatnya itu karena ada si dia. Itu mah sangat manusiawi sekali. Tapi jangan itu tujuannya, efek samping aja. Karena satu ketika bagaimana kalau Allah menguji, dianya hilang. Apakah hilang juga semangat kita? Maka inna salati wa nusuki, sederhana saja hijrah, mulai karena Allah. Nanti Allah kasih oleh. Saya sering katakan mengajinya karena Allah, pasti sok aya efek samping, menang oleh, ulama oleh karena dan karena oleh. Oh, kalau dekat sama Ustaz Ebi aku mau pakai jilbab, kenapa Ustaz Ebi juga pakai hijab? Terus Ustaz Ebi dibuka. Terus berharap banyak. Akhirnya banyak orang yang kecewa. Berapa selebritis yang dulunya tong disebut Tri Utaminya gibah. Tia Subek pokoknya anu bangun pemain musik yang gak nulis karena dikecewakan oleh lawan jenisnya, dibuka diri. Ya itulah, kalau tidak karena Allah rimah. Lelah itu karena tidak lillah, tidak bertahan itu karena tidak bertuhan. Akhirnya mengeluh karena tidak mengallah. Coba luruskan lah. Ya Allah, reinkarnasi eta. Soksananya mengukurkannya, menikyu, musyadah ngaji. Tiba-tiba pergi sama yang lain, kalau ini rasa kieu. Jadi hati-hati, itu semua jebakan Batman sebetulnya. Makanya kalau dia bukan jodohku, ya Allah, jangan dekatkan aku dengan dia. Begitupun dia dengan siapapun, kecuali dengan aku. Pada waktunya. Simpel aku karya hanya bogoh tuh nikahi aku tinggalkan, selesai saat itu juga. Jadi ngaganggu kita kudu zikrullah, jadi zikir si akhi eta si akhi. Tapi ini fenomenal sekali, psikologis sekali, jadi wajar, cuman tolong dikemas, di packaging niatnya, pikirannya tidak kesana gitu loh. Kan la ilaha illallah itu bagaimana kalimat itu kalau dipahami menghajar berhala pikiran, berhala perasaan. Jadi kita ringan pergi. Seperti kayaknya Ustaz Ebi ngaji 3 kali Jumatan, di iklan Jumatan udah tiba-tiba kaberangan 5 menit tetap Jumatan dia naiknya mang ade. Nah sekali berarti kan mang ade. Ibaratnya gitu. Jadi ringan saja. Pengen harapan ketika ada beban ini pengen sok ikut. Pengen ringan kalau ada ketika ada beban ini pengen ringan. Anda lagi terbebani. Ada nggak ahlinya di sini? Sok kalau pengen ringan ikuti saya. La ilaha. Next, once more. Satu pertanyaan lagi. Ya. Kerusuhan. Terus kadang-kadang dulunya kalau minta izin diperbolehkan, kadang-kadang dulu tanggungnya itu malah ngerokok, jadi harus kloter kedua kelasnya, jadi nggak cepat masuk aja. Nah itu sedangkan yang paling pahami masuk ilmu itu hanya buat ilmu agama. Apakah benar atau hanya itu semua ilmu? Tinggalkan yang meragu kamu, datangi yang lebih pasti. Itu fatwana di Fatwa Ustaz Evi. Dak mayuri buka ilmu la yuri buka. Kalau anak mau bertauhid dalam arus segera apapun, belajar lakukan. Belajar tahu ya dalilnya kok. Tapi belajar agama yang dimaksud. Belajar dunia beragama ma'alus. Belajar agama menjadi masalah ke dunia, menjual ayat. Nah sekarang Faris mau mengamalkan apa yang didapat dari hasil kajiannya di praktik kehidupan sehari-hari, mau diaplikasikan. Pas kerja diajar mau ada labil kan, sholat sama diajar simpel kerjaan sholat begini. Maka kenapa harus punya wudhu? Mau ada yang sholat begini. Makanya sekarang lagi trennya di jalanan orang sholat puasanya sisi sawah itu banyak caption di Instagram. Orang sholat di tempat di mana dia dengar ada.
Karena dalilnya Al-Quran. Timur barat milik Allah dan seluruh yang terdapat di bumi ini masjid Allah kecuali kuburan dan masjid. Hadis wanita Abu Sufyan mau wudhu, lalu ketika fenomena ini terjadi mau ada tidak mengganggu belajar juga soal itu. Dari wudhu atau lagi sanggup. Kalau di kantor mah di SR di mana? Sekarang kantor kantor yang ketat. Ini di mana di kantor? Saya sering isi di daerah-daerah saya kerja, bukan masjid cuma itu. Karena aturan kantornya kata, cek saya namanya Allah helm kantor, betul cuma di mandi, kudu mandi, dan ini. Akhirnya manajemennya tersinggung. Tunggu aja di ayam bagian satu lantai kantor itu jadi masjid. Nah, jadi bener mah mau kusaha. Waktu ja'al haqqa wa jahaqal batil inna batilan aja hukum. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan kebenaran akan mengalahkan kebatilan dengan kudu sabar tawassul bisabr. Anu pas saya beres-beres teh amparkeun sajadah nalur meja. Parbut cai jumbrut amparkeun. Salat. Bubar anjing salat. Tadi pas lagi bubar. Jadi salat itu mujizat, keren. Maka berani sami nawal. Punten Bu, saya takut mati hari ini udah ngunci. Soal hari kan, pasti Anda dapat kelapatan penghargaan. Kalau ibu udah pasti sebutan kalau ibu. Siap tuh. Dan memang resiko soleh mah tina al-amin jadi al-naj melawan sigan di Amerika sholat di mall di parotoan karena barang asing barang langka. So, kenapa sholat itu beda dengan wahyu yang lain? Kalau haji wahyu yang turun, kalau zakat wahyu yang turun, saum wahyu yang turun, syahadat wahyu yang turun. Tapi kalau sholat kenapa Nabi yang dinaikkan untuk menerima wahyu? Karena hanya spesial. Nah, lebih spesial lagi kalau mujizat yang namanya sholat itu diaplikasikan. Itu ada Mang Buyung di sini. Saya punya teman tukang ngamen, suara anak pakai nyanyi. Penghasilannya berapa lah bisa prediksi. Mau yuk nggak ajak orang ke masjid. Digeser, itu dari teman namanya. Geser mejana. Apa yang terjadi? Sholat mana, duit mana? Karena ada ayat bahwa seluruh bumi yang terhampar adalah masjid Allah. Maka jadikan masjid. Sekarang berapa yang terfrekuensikan? Gerakan-gerakan sederhana. Yang penting sholatnya karena Allah. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kena panjang-panjang kayak anak liwat mana gitu. Kok jadi wah ijon mah ada penting dijawab. Tok. Kalau pertanyaan dari medsos Dari Islam banyak pertanyaan kenapa sekarang rekos nggak boleh tertentu kalau tanyain dong nggak ada. Saya nggak bisa dijawab nanti aja sendiri. Ngerepost naon ya? Yang dijelaskan ada karena teman-teman nge-repost hadis saya dari ini langsung kan di DM atau di komen tolong jangan disampaikan yang ini hadisnya emang sohi cuma komen yang ini juga Ayat kan maranehna boga dalil mandala ala khairi. Barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan maka untuk dirinya lah kebaikan itu sejumlah orang yang diajaknya. Kalau ada statement bahwa sesohih apapun hadis itu akan jadi doib ketika yang menyampaikannya doib. Jelema nu manu teu doib poe ieu moal ada lah atuh gitu mama. Punten. Sekali deui. Ini hadis sahih. Tapi disampaikan ku Ustaz Epi nu sok ngarokok. Kadang minum nas mempoho bari nangtung komo nan live IG mah ku kenca, kamera dibalik eta. Moal aya dakwah Ustaz di caption jawabanana. Kalau setiap orang sibuk dengan kekurangan dirinya, bumi sepi dengan dakwah. Dan catatannya, pernyataan itu bukan hadis, tidak lebih doib dari hadis doib. Itu adalah jawabannya. Oke, qul qawli hadza astaghfirullaha wa lakum subhanallahu wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.